Sabtu lalu ya, karena memang nggak tahu saya kenapa pengaturan jadwalnya apa namanya bentrok gitu ya dengan jam jam buka puasa dan juga tarawih. Jadi saya meminta gitu kepada PJ untuk mereschedule jadwal untuk mata kuliah dasar kebijakan kesehatan khusus untuk bulan Ramadan saja. Tapi nanti ketika setelah eh, normal lagi, setelah bulan Ramadan lewat, ini kita bisa menggunakan jadwal hari Sabtu. Atau sebetulnya kalau ada hari yang lain, nggak masalah juga, karena relatively saya hari lain juga available sebetulnya. Nah, untuk RPS sendiri saya masih menyusun RPS-nya, teman-teman. Jadi mohon maaf belum bisa share, tapi nanti kalau sudah selesai akan segera saya share. Em, yang jelas pada mata kuliah ini akan ada dua rujukan utama ya, dua rujukan utama. Yang pertama adalah eh, buku prinsip dan praktik kebijakan kesehatan yang ditulis oleh Prof. Tias, Prof. Dumil Hayuning Tias, diterbitkan sama Raja Grafindo kalau nggak salah. Ya, sama Raja Grafindo atau Raja Wali Press. Satu lagi buku legendaris sebetulnya tuh, tapi ada soft file-nya. Teman-teman bisa searching aja di online, Making Health Policy. Itu mostly kita akan mempelajari dari dari dua buku tersebut. Jadi mata kuliah ini akan adalah kombinasi referensinya dari buku Prinsip dan Praktik Kebijakan Kesehatan karya Prof. Tias dan juga apa namanya buku Making Health Policy yang ditulis yang ditulis oleh kalau nggak salah Ken Bass dan Ken Bass, Ken Bass, Nicholas Mays dan Gil Wald, dipublikasikan oleh Open University Press. Nah, itu dua referensi utama kita mata kuliah pada mata kuliah dasar kebijakan kesehatan ini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas materi pertama dulu, yaitu terkait dengan apa itu pengertian kebijakan kesehatan, kemudian apa bedanya kebijakan kesehatan dengan kebijakan publik, apa itu kebijakan, dan lain-lain, serta nanti kita bagaimana cara kita melihat sebuah kebijakan dilihat dari istilahnya itu adalah segitiga kebijakan. Nah, sebelum membahas itu semua, mungkin saya ingin bertanya dulu ke teman-teman. Kalau kita lihat salah satu upaya ya yang di kesehatan masyarakat yang bisa dibilang sukses setelah Indonesia itu adalah upaya vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu yang tersukses di level global. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan kondisi geografis yang sulit, tapi coverage vaksinasi kita baik. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa sih kunci program vaksin COVID ini sukses, teman-teman? Ada yang bisa sharing? Penyebaran vaksinnya mungkin Pak. Penyebaran Bagaimana? vaksin mungkin Pak. Bagaimana? Adanya kolaborasi mungkin, mungkin dengan berbagai pihak. Kolaborasi, Ya, ketersediaan, dan lain-lain. penyebaran vaksin Pak. Eh, apakah masyarakat itu secara sukarela untuk divaksin? Tidak, Bapak. Tentunya ada peran Ya juga Pak. masyarakat ya, Bapak, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apakah dengan edukasi masyarakat berbondong-bondong vaksin? Udah Pak. Lebih ke arah ini sih pemaksaan dari sisi perjalanan, terus kemudian persyaratan pekerjaan. Ada kebijakan juga, Pak. Nah, jadi teman-teman, kunci dari vaksin sukses itu bukan karena masyarakatnya sadar bahwa memang untuk mencegah COVID-19 perlu 3 shot vaksin gitu misalnya, 2 shot yang reguler, 1 shot yang booster. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah adanya proses quote and quote pemaksaan gitu ya.
Pemaksaan melalui apa? Melalui kebijakan. Mungkin teman-teman juga masih ingat gitu ya bahwa kita tidak boleh masuk mall kalau belum vaksin gitu kan, karena harus scan peduli lindungi. Kita tidak bisa menggunakan transportasi udara atau kereta api atau bis gitu ya kalau belum vaksin dan lain-lain. Jadi upaya kebijakan kesehatan itu baru akan berhasil kalau ada quote and quote pemaksaan. Nah, cara pemaksaan itulah yang disebut dengan policy atau kebijakan. Salah satunya ya, walaupun ya nggak semua policy itu maksa, tapi fungsi dari maksa itu ya adanya di pemerintahan. Pemerintahan lah yang bisa maksa. Nah, dalam konteks ini pemaksaan yang dilakukan adalah tepat, gitu ya. Karena tidak semua pemaksaan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga tepat. Tapi misalnya kalau seperti vaksin COVID atau misalnya pemerintah mendorong gitu ya masyarakat tuh agar berkendara menggunakan helm dan juga seat belt misalnya bagi yang kendaraan roda 4. Itu saya yakin kalau nggak dipaksa nggak akan ada yang secara sukarela menggunakan helm kemana-mana dan juga seat belt kemana-mana. Dipaksa, harus dipaksa. Kenapa? Karena memang upaya-upaya tersebut telah terbukti efektif dalam melindungi masyarakat. Penggunaan seat belt itu bisa menurunkan risiko kematian hampir separuh, lebih dari separuh bahkan. Jadi kalau kita menunggu masyarakat untuk sadar itu sulit rasanya. Nah, sebagai orang Kesmas, perspektifnya berbeda. Nggak bisa lagi kita melihat masalahnya itu individu. Ada orang yang kerjaannya merokok terus gitu ya. Udah dinasehatin bolak-balik masih tetap merokok. Nah, pertanyaannya adalah kalau terjadi kasus seperti itu siapa yang salah? Individunya kah atau gimana? Kalau tenaga kesehatan yang lain sah bilang individunya yang salah karena semua masalah kesehatan baik lagi ke individu masing-masing. Tapi sebagai orang Kesmas nggak kayak gitu cara berpandangannya. Cara pandangannya adalah orang Kesmas itu sistem influence behavior. Sistem itu mempengaruhi perilaku kita. Sistem itu terbentuk dari kebijakan-kebijakan, dari policy-policy yang ada, dari hukum aturan yang ada. Itu membentuk sebuah sistem. Sistem itu mempengaruhi perilaku. Sehingga orang yang perokok berat di Indonesia jalan-jalan ke Singapura, mereka nggak merokok sembarangan. Nggak dengan gampang yang merokok di Indonesia, gampang aja merokok selesai makan di restoran, nggak peduli samping kiri kanannya ada wanita hamil atau orang tua atau anak bayi gitu ya, merokok aja. Tapi di Singapura nggak ada yang berani sekecanduan-kecanduannya orang Indonesia. Pasti mereka merokok di area-area yang memang sudah di provide saja. Itu pun terbatas. Kenapa bisa seperti itu, bisa tertib? Lagi-lagi, sistem influence behavior. Jadi sebagai orang Kesmas, melihatnya tidak bisa melihat individu per individu. Tidak bisa membebankan masalah itu ke individu, tapi lihat sistem di belakangnya. Kenapa orang masih merokok? Karena harganya masih murah, kemudian karena perilaku itu masih normal dianggapnya. Kenapa dianggap normal? Karena iklannya di mana-mana. Ketika banyak iklan, berarti dianggap, oh banyak juga orang yang merokok kan. Berarti merokok ini bukan sebuah perilaku yang abnormal. Upaya pembatasan tempat atau area-area yang tidak diperbolehkan merokok juga sangat lemah. Aturannya udah ada, tapi tidak terimplementasi dengan baik. Mau beli rokok aksesnya gampang, nggak peduli umurnya berapa, tetap dilayani sama penjual. Meskipun ya sudah ada aturan larangan di bawah 21 tahun, tapi masih tetap boleh. Lain hal misalnya kalau beli minuman keras itu jauh lebih apa ya, lebih ketat pengaturan. So, dari sisi kesehatan masyarakat, perubahan perilaku itu yang paling efektif adalah atau mendorong orang supaya mau mempraktekkan hidup lebih sehat itu adalah dengan membangun sistemnya. Membangun sistem ini ya harus dengan membangun kebijakan dan juga infrastruktur penegakan hukum yang baik. Jadi itulah mengapa pentingnya kita mempelajari kebijakan kesehatan. Ngapain gitu kita mempelajari kebijakan kesehatan? Itu kan domainnya
orang ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di vaksin ini kita bisa melihat bahwa program kesehatan kalau mau sukses itu harus bisa menciptakan adanya dukungan politik gitu ya. Dukungan politik, dukungan kebijakan, dukungan aturan, dukungan sistem. Nah, ini juga yang harus kita dorong. Mengapa misalnya orang Indonesia itu makanannya kerjaannya berat badannya lebih lah gitu ya. Banyak yang berat badannya lebih karena memang mungkin makanan yang tersedia itu pilihannya makanan tidak sehat mayoritasnya. Jalan keluar yang takjil aja, jualan takjil aja. Saya berani jamin 80%, 70% yang makanan-makanan tinggi kalori semua itu di warung takjil aja gitu ya. Makanan-makanan tinggi kalori. Proporsi menjual makanan yang quote and quote lebih sehat itu susah cari di Indonesia. Nggak tahu kenapa, mungkin karena harganya mahal atau faktor distribusi bisa juga menjadi pengaruh karena kita punya challenging yang atau tantangan yang berat juga di masalah lokasi geografis kita yang kepulauan ini. Nah, mengapa kebijakan itu penting? Kebijakan kesehatan itu penting karena kesehatan merupakan sektor fundamental dan bagian penting dari ekonomi. COVID-19 telah mengajarkan kita bahwa kalau kesehatan masyarakat tidak diurus secara serius, itu akan mengganggu tatanan kehidupan, tatanan perekonomian, tatanan sosial politik. Jadi dukungan dari sektor politik untuk program kesehatan agar berhasil itu menjadi sangat penting. Determinan kesehatan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat itu juga banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah, bukan keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu. Misalnya tadi case merokok tadi gitu ya. Yang memutuskan harga rokok ini mahal atau murah, ya pemerintah gitu ya. Apakah itu benar-benar efektif? Studi menunjukkan benar-benar efektif. Saya juga punya pengalaman empiris gitu ya ketika yang menyebutkan bahwa harga rokok semakin mahal itu maka mendorong orang untuk berhenti gitu yang merokok. Tahun 2008 pernah ikut conference gitu ya saya di luar negeri lah kayak gitu, di negara ASEAN. Dari bandara saya naik taksi ke hotel tempat menginap dulu gitu ya. Nah, ketika ditanya sama orang hotel kan dari mana, dari Indonesia dan lain-lain. Ikut konferensi apa? Konferensi tentang rokok, saya bilang kayak gitu. Oh, saya dulu perokok, kata si supirnya itu. Saya dulu perokok, saya rokoknya Gudang Garam gitu ya. Dalam hati saya terkenal juga merek Indonesia, padahal dia itu bukan di Indonesia lokasinya gitu. Saya suka Gudang Garam, tapi sekarang udah nggak merokok lagi. Saya tanya, kenapa kamu tidak merokok lagi, ke si supir itu? Ya dia bilang harganya mahal di sini sekarang. Saya nggak sanggup lagi dengan pendapatan saya dari pekerja sebagai driver taksi ini, nggak sanggup lagi. Lebih baik saya berhenti saja merokok. Artinya dia berhenti merokok bukan karena kesadaran diri sendiri, bukan karena dia memang ingin hidup jauh lebih sehat, karena terpaksa oleh keadaan. Nah, determinan kesehatan sama, banyak hal yang lain sama. Misalnya orang-orang yang overweight itu bukan semata-mata karena problem dia gitu ya. Misalnya kan untuk mengurangi overweight itu kan pertama kurangi intake makanan yang tinggi kalori gitu kan. Yang kedua physical activity gitu kan, aktivitas fisik. Problemnya adalah ketika rumahnya di Bogor, masuk kerja harus tank jam 8 pagi, mau disuruh jam berapa dia untuk beraktivitas fisik berolahraga. Yang mana misalnya baru balik lagi, baru keluar kantor jam 4 jam 5 sore gitu. Nyampe Bogor udah jam berapa? Jadi bukan masyarakat sendiri yang memang nggak mau gitu ya, tapi memang lingkungannya tidak mendukung untuk mempraktekkan gaya hidup untuk sehat gitu ya. Pertanyaannya kan kenapa bisa punya rumah di Jakarta misalnya tapi kerjanya di Bogor? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena harga properti di Jakarta mahalnya gila-gilaan gitu ya. Dan nggak ada
bisa dibilang minim intervensi pemerintah untuk mengendalikan harga properti ini. Mostly properti ini dikendalikan oleh institusi-institusi swasta yang memang mereka mengejar keuntungan, sehingga harga properti itu kayak digoreng mahal banget gitu ya. Untuk rumah kecil aja jangankan di Jakarta, di pinggiran Jakarta lah, di Ciputat lah, untuk rumah yang 70-an meter gitu ya, luas tanahnya itu udah di atas 1 miliar, bahkan mungkin 2 miliar. Kan it doesn't make sense gitu kan. Kalau penghasilan kita cuma 10 juta, 20 juta, punya rumah 2 miliar kayaknya nggak make sense gitu ya. Mau berapa yang harus kita saving gitu ya. Padahal banyak orang di Indonesia juga penghasilannya nggak di atas 10 juta gitu ya. Bahkan mungkin mayoritas ya di UMR. Jadi ya gimana mau bisa punya rumah yang dekat dengan lokasi kerja kalau kondisinya seperti itu. Dan diperparah dengan lokasi industri itu atau lokasi tempat kerja itu mayoritas ya di pusat-pusat kota Jakarta yang mana harga propertinya mahal-mahal. Jadi bukan semata-mata orang-orang itu nggak mau beraktivitas fisik, nggak mau berolahraga, karena udah kecapean sendiri, jalan paginya capek, di tempat kerja capek karena harus menyelesaikan banyak tugas, pulangnya juga capek dan nyampe rumah malam gitu ya. Subuh-subuh jam 4, jam 5 itu jam 5 terus sudah naik di atas motor, misalnya ke stasiun gitu ya. Syukur-syukur ada stasiun. Kalau yang nggak ada stasiun, misalnya kayak Bogor daerah mana daerah Parung kayak gitu kan, Parung Rumpin nggak ada stasiun, itu kan harus lebih pagi lagi berangkatnya, bawa sepeda motor. Jadi jauh lebih kompleks. Dan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai keputusan di luar pelayanan kesehatan. Jadi sebetulnya kalau orang-orang mau hidup sehat itu ya nggak melulu soal memperbaiki rumah sakit, memperbaiki puskesmas, enggak, tapi memperbaiki bagaimana kondisi lingkungan itu agar memungkinkan enabling environment-nya itu untuk memungkinkan orang-orang untuk mempraktekkan hidup sehat. Selama kita tidak memperbaiki enabling environment, akan sangat sulit mendorong orang-orang untuk mempraktekkan pola hidup sehat. Sehingga kebijakan menjadi penting. Nah, kebijakan itu sendiri ada beberapa terminologi. Kalau kita mungkin di televisi sering dengar ya, ada kebijakan publik, kebijakan kesehatan, hukum, norma, peraturan, dan lain-lain. Nah, itu maksudnya apa bedanya gitu ya. Nah, kalau menurut tadi Bush tadi di buku Making Health Policy, kebijakan merupakan sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam kebijakan tertentu, misalnya di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Jadi kebijakan itu adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang memiliki otoritas dalam bidang tertentu. Otoritas kesehatan ya yang paling tinggi berarti Menteri Kesehatan gitu ya. Otoritas di sekolah yang paling tinggi kepala sekolah. Keputusan-keputusan kepala sekolah itu disebut dengan kebijakan. Dan kebijakan itu biasanya diterjemahkan itu dalam bentuk peraturan. Gitu ya. Karena semuanya itu harus tertulis. Nggak bisa kita jadi bupati, tiba-tiba kita jalan ke sebuah tempat, tiba-tiba jalannya itu sangat jelek, kita pengen perbaiki hari itu juga. Nggak bisa kayak gitu kan. Harus diatur dulu. Ada mekanismenya gitu kan. Nah, itulah yang membuat kebijakan itu biasanya tertulis dalam bentuk aturan peraturan perundang-undangan, tidak hanya ucapan lisan. Walaupun sebetulnya gestur aja itu sudah menandakan kebijakan, tapi baru akan terformalisasi, terimplementasi dengan efektif apabila kebijakan tersebut sudah tertuang dalam dokumen hukum, bentuknya peraturan, keputusan, dan lain-lain. Nah, sekarang apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Kalau kebijakan itu bisa dibuat oleh siapa saja. Yang jadi kepala rumah tangga bisa membuat kebijakan. Misalnya, kebijakannya adalah 25% pendapatan bulanan itu dimasukkan ke instrumen investasi gitu misalnya ya. Itu kebijakan kayak gitu kan yang dibuat oleh ini. Atau misalnya seorang suami menetapkan berapa belanja bulanan untuk istri gitu kan. Nah, itu kebijakan
Jadi kebijakan bisa diimplementasikan di semua tatanan kayak gitu ya, tidak harus di level pemerintah. Kalau kebijakan publik baru itu kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintahan. Kebijakan publik itu biasanya menyangkut banyak orang, menyangkut banyak orang. Jadi skop yang diaturnya pun jauh lebih banyak. Tapi tidak semua kebijakan yang eh, dibuat oleh banyak orang tersebut merupakan kebijakan publik. Jadi tergantung gitu ya, tergantung apakah nanti aturan yang dibuat itu adalah aturan untuk mengikat halayak ramai. Nah, lantas apa kebijakan kesehatan? Jadi ada kebijakan publik dan kebijakan kesehatan. Nah, kebijakan kesehatan adalah mencakup kebijakan publik dan juga kebijakan swasta yang berkaitan dengan kesehatan, sektor kesehatan. Itu disebut dengan kebijakan kesehatan. Ketika orang-orang lagi ramai membahas apa namanya yang lagi ramai KLB campak gitu ya, KLB campak. Kenapa campak itu penyakit yang udah lama tapi kemudian menjadi wabah lagi ya, salah satunya adalah karena cakupan vaksinasi yang sangat rendah, apalagi tahun 2020-an ke sini gitu ya, makin rendah aja. Jadi ketika berbicara masalah apa kebijakan yang harus diperbuat untuk mengatasi KLB campak, meskipun yang mengeluarkan itu bukan dinas kesehatan, tapi misalnya bupatinya langsung yang turun tangan bikin aturan, nah itu juga bisa disebut dengan kebijakan. Intinya dia bentuknya bisa kebijakan publik atau swasta yang tentang kesehatan. Kesehatan itu merupakan sebuah sektor yang sangat banyak sumbernya. Jadi kita juga tidak bisa mempraktekkan hidup yang apa terlalu kaku gitu, strict pada satu pola tertentu aja, enggak, karena kesehatan itu ya dipengaruhi oleh banyak faktor. Kenapa orang itu misalnya masih banyak yang tidak mau vaksin ya karena karena memang kependidikan di Indonesia, rata-rata penduduk di Indonesia pendidikannya masih rendah gitu kan. Selain itu juga skor PISA-nya gitu ya, skor kemampuan menalarnya itu juga nggak bagus di Indonesia gitu. Ketika skor kemampuan menalar nggak bagus, ketika tingkat pendidikan nggak bagus, pada akhirnya kita mudah percaya sama propaganda-propaganda yang sebetulnya outputnya nggak jelas. Dan kebijakan kesehatan tentunya tidak bisa dipisahkan dari kebijakan politik, karena memang setiap yang kita lakukan ini pasti ada konsekuensi politisnya. Sampai sini ada pertanyaan yang membedakan kebijakan publik, dan juga kebijakan kesehatan. Mudah-mudahan clear ya tiga hal ini, karena ini menjadi isu yang fundamental gitu ya. Ada mungkin eh, kebijakan kesehatan itu udah pasti kebijakan kesehatan itu terbagi dua kan, kebijakan swasta dan juga kebijakan pemerintah. Tapi mostly kita akan titik tekankan kepada kebijakan pemerintah. Pak, izin tanya boleh? Iya, silakan. Ya, terkait kebijakan ya Pak ya, kebijakan pemerintah nih Pak. Mungkin seperti yang tadi COVID Pak, apakah program kebijakan pemerintah untuk MBG ini quote unquote ini dapat dianggap sebagai bentuk paksaan atau intervensi yang membatasi pilihan individu anak sekolah, atau justru merupakan bentuk perlindungan kesehatan masyarakat gitu Pak. Lalu bagaimana peran kita sebagai Kesmas gitu ya Pak ya dalam menyikapi kebijakan tersebut yang kita ketahui memang programnya bagus tapi tidak ada
bentuk di awalnya tidak ada pengukuran awalnya sehingga untuk evaluasinya juga untuk program itu sulit gitu Pak. Itu bagaimana Pak? MBG, kebijakan yang paling saya tidak suka. Sama Pak. Jadi kalau kita lihat gitu, dari kampanyenya, kenapa ide MBG ini muncul itu kan untuk mengatasi stunting gitu kan. Ini ide awalnya ya. Bisa lihat mungkin cuplikan-cuplikan pada saat debat kandidat Pilpres. Jadi dari niat awalnya itu adalah untuk menanggulangi permasalahan stunting. Pertanyaannya, masalah stunting itu bisakah ditanggulangi ketika anak itu sudah jadi anak sekolahan gitu? Setahu saya enggak ya. Stunting itu bisa diintervensi, bisa dicegah ketika seseorang itu masih dalam kandungan, bahkan di trimester pertama kalau nggak salah. Lewat trimester pertama pun sudah tidak efektif lagi nggak memberikan asupan makanan. Jadi kalau mau intervensinya untuk mengurangi stunting, ini jelas sudah tidak tercapai tujuan kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan MBG ini, bagaimana orang KESMA? Sebetulnya banyak ya panduan untuk mengatasi permasalahan gizi. Salah satunya adalah betul ya school meals program gitu ya, makanan untuk anak sekolah. Tapi ada catatannya, karena cost-nya besar, biayanya besar, biaya pengadaan untuk makanan anak sekolah ini besar, maka itu harus dilakukan secara targeted. Harus dilakukan dengan rencana, target. Tidak semua orang itu harus mendapatkan school meals program itu. Kenapa harus targeted? Karena kebutuhan gizinya beda-beda. Di sebuah daerah mungkin banyak anak sekolah yang gizi kurang, tapi di daerah lain banyak yang gizi lebih gitu misalnya. Ketika anak gizi kurang dikasih menu untuk anak gizi lebih, fine mungkin gitu ya, menu yang tinggi kalori karena supaya untuk ngejar ketertinggalan tadi. Tapi untuk anak-anak yang gizi lebih ditambah di bom dengan makanan yang tinggi kalori tadi, ya selesai gitu ya, makin besar masalah childhood obesity gitu ya. Oleh karena itu sebetulnya program school meals program ini best practice atau praktek baik di berbagai macam belahan dunia itu targeted. Tidak semua anak-anak didorong untuk mengkonsumsi itu, enggak gitu ya. Harus targeted. Kalau mau targeted di mana ya? Daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah yang minim akses terhadap makanan sehat dan lain-lain, baru itu. Kalau daerah kayak Jabodetabek sih enggak semuanya ya, enggak perlu semua. Bahkan sekolah swasta yang biayanya mahal aja dia masih tawarin MBG gitu ya di kita. Jadi yang kedua gitu ya, dari sisi intervensi, tadi dari sisi tujuan kebijakan nggak kena, yang kedua dari sisi pemilihan intervensi juga salah, mestinya targeted gitu ya, bukan mass kayak gini, bukan secara massal, tapi ditarget kelompok-kelompok siswa tertentu aja. Yang ketiga, eksekusinya berantakan. Eksekusinya berantakan kayak gitu ya. Dengan membangun kitchen atau dapur yang tersentral aja udah problem kalau menurut saya gitu ya. Keracunan di mana-mana dan lain-lain, itu efek dapur tersentral. Kita sangat jarang mendengar informasi ada anak-anak keracunan ketika misalnya makanan itu di-provide sama kantin sekolah. Enggak, kayak gitu kan. Jadi kalau mau ya didorong pengadaannya dari si sekolah masing-masing, bukan kitchen yang tersentral kayak gitu ya. Sekolah masing-masing, karena dia paling tahu si anak A butuh tipe makanan yang seperti apa kayak gitu, yang sesuai dengan profil gizinya. Jadi eksekusinya berantakan. Yang keempat adalah menghabiskan budget yang
sangat besar, 1 triliun per hari. It means 365 triliun dalam 1 tahun. Puasa Lebaran aja mesti dikasih kayak gitu ya. Itu bukan jumlah yang sedikit. Saya sempat nggak tahu, kayaknya di kelas ini juga saya menganalogikan bahwa MRT Lebak Bulus Bundaran HI itu cuma 1 triliun per kilometer, dan itu hanya 18 kilometer kalau nggak salah. Jadi cuma 18 triliun, cuma 18 hari MBG dari 365 hari untuk membangun kita punya transportasi sekeren MRT Lebak Bulus Bundaran HI gitu ya. Bayangkan kalau separuhnya aja dari 365 itu berarti 130-an something, enggak deh, 100 berapa, 70-an something itu digunakan untuk pembangunan MRT, itu udah sampai Bandung MRT dari Jakarta ke Bandung. Bayangkan kita punya transportasi publik sebagus itu gitu ya. Tapi kan itu tidak tercapai gitu kan, karena memang budgetnya dialokasikan untuk kepentingan lain. Jadi dari empat komponen tadi, yang keempat eksekusi anggaran ini juga bermasalah. Sehingga kalau menurut saya sih perlu dievaluasi, perlu dipikirkan ulang skala pemberiannya seperti itu. Ada komen lagi? Izin Pak tanya. Iya. Yang terkait dengan vaksinasi COVID-19 tahun sebelumnya kan kita termasuk yang berhasil ya Pak ya. Sedangkan saat ini kan kita sedang menghadapi wabah untuk campak gitu kan. Tetapi harusnya kan campak itu memang diberikan mulai dari balita. Tapi kan banyak sekali dari masyarakat kita yang menolak untuk melakukan vaksinasi tersebut karena mungkin tidak adanya kebijakan yang seperti sama dengan COVID kemarin dari pemerintah, baik itu daerah atau pusat. Nah, problem yang ada di lapangan untuk nakes-nakes itu adalah saat dibenturkan oleh pasien dan keluarga dengan undang-undang kesehatan terkait dengan hak dari pasien dan keluarga itu Pak. Nah, dalam masalah ini apa sih yang harus sebaiknya dilakukan gitu lah Pak, baik dari kita sebagai orang Kesmas ataupun untuk pemerintah sendiri untuk menghadapi wabah ini, karena sekarang semakin banyak. Memang saya izin meresponnya. Memang kalau kita mengandalkan edukasi, program edukasi, itu kemungkinan besar kita akan kalah. Kenapa? Karena satu, kemampuan literasi masyarakat kita yang masih rendah. Jadi ketika disuguhkan dengan teori-teori konspirasi, suka tuh, apalagi bau-bau mistis gitu kan. Bau-bau mistis nyerempet akhir zaman, terus dibenturkan dengan teori keagamaan gitu ya. Saya pernah tinggal di Bangkok. Ya di sana juga yang tidak suka vaksinasi COVID juga banyak gitu. Yang orang di Bangkok kan selama pas pandemi ya, saya tinggal di Bangkok gitu pas pandemi itu. Yang di Bangkok kan orang Buddhis rata-rata gitu kan. Orang Buddhis rata-rata. Sehingga sangat jauh dari kata relevan ketika vaksin itu dibenturkan dengan dalil agama gitu, karena di Bangkok yang menolak mereka bukan orang Islam, yang orang vaksin bukan orang Islam, itu orang Buddhis gitu. Sejak kapan ketauhidan kita dibenturkan gitu ya dengan antara Islam dengan Buddhis. Nah, sayangnya kita banyak hobi gitu ya memakan narasi-narasi itu, ditambah dengan algoritma sosial media yang membuat kita akan direkomendasikan video-video yang sesuai dengan kecenderungan kita. Kalau kita sudah suka teori konspirasi, maka kita akan disuguhi terus gitu ya, yang muncul di feed kita, yang muncul di beranda kita, itu pasti yang sesuai dengan yang biasa kita. Itu jeleknya gitu, sehingga kita nggak bisa melihat perspektif atau sudut pandang lain. Yang efektif sebetulnya yang harus didorong ya harus dengan kebijakan gitu ya. Di beberapa negara itu anak sekolahnya itu disyaratkan untuk imunisasi lengkap dulu baru bisa daftar sekolah. Jangankan itu, kita mau umroh aja, mau pergi ya ke sebuah negara, mau umroh aja harus wajib gitu kan.
dapat 1 shot meningitis ya, booster. Jadi memang harus dibuat dalam bentuk kebijakan. Saya nggak tahu ya yang efektif di Indonesia seperti apa, yang tidak melanggar konstitusi seperti apa, perlu dikaji lagi. Yang jelas harus dibenturkan dengan kebijakan dulu, baru orang-orang akan mau gitu untuk divaksin. Di samping ya kita juga memberikan pemahaman bahwa vaksin ini banyak menolong masyarakat loh gitu ya. Kenapa misalnya di negara maju jarang ada kasus-kasus penyakit kayak campak ya, karena coverage imunisasi mereka sudah tinggi gitu ya dibandingkan dengan kita jauh gitu kan. Nah, kalau kita masih berkutat dengan masalah-masalah konspirasi ya tidak akan selesai gitu kan. Nah, memang harus ya mau nggak mau pada akhirnya harus dikaitkan dengan kebijakan. Entah mungkin yang kalau anaknya itu tidak divaksin lengkap, misalnya tidak mendapat bansos atau gimana gitu ya. Itu perlu dipikirkan sih. Saya juga belum ngecek banget gitu ya. Apa tindakan apa yang itu tidak melanggar dengan undang-undang kesehatan ataupun peraturan turunan di bawahnya. Tapi yang jelas harus ada bundling kalau mau sukses. Dan kalau menurut saya sih bundlingnya ya masuk sekolah gitu misalnya. Atau kalau nggak masuk sekolah misalnya eh, bansos atau dapat KIP gitu kan dapat KIP kan. Kalau nggak lengkap vaksinasinya nggak dapat KIP gitu misalnya, kartu Indonesia Pintar. Atau sekolah kalau misalnya track record vaksinasi anak-anak itu kecil, bosnya dikurangi gitu ya, bantuan operasional sekolahnya dikurangi, sehingga sekolah di awal juga sudah mendorong anak-anak itu untuk vaksin. Harus ada banding seperti itu agar kebijakannya bisa sukses. Orang tua saya itu kan penyakit udah lama ya, campak itu ya, dari zaman orang tua saya kecil kayaknya udah ada campak itu. Ada rekodnya kalau nggak salah. Orang tua kita tuh punya rekod pernah divaksin campak. Heran juga sekarang muncul lagi karena memang cakupan vaksinasi kita kedodoran gitu ya, terutama setelah era reformasi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, Pak, terima kasih. Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi tadi ya, itu pengertian kebijakan. Berbeda aja antara kebijakan publik dan juga kebijakan kesehatan. Kebijakan itu bisa dibuat oleh siapa saja, di level mana saja, untuk siapa saja gitu. Itu bisa. Sedangkan kebijakan publik itu hanya dibuat oleh pemerintah yang biasanya mengatur banyak orang. Nah, kebijakan kesehatan adalah kebijakan yang isinya mengatur tentang substansi sektor kesehatan. Banyak gitu ya, kebijakan JKN, kebijakan vaksin, kebijakan penanggulangan demam berdarah dan lain-lain. Banyak gitu. Mungkin setiap hari ada kebijakan kesehatan yang dibuat gitu oleh otoritas kesehatan. Nah, dalam melihat kebijakan ini kita perlu memahami yang disebut dengan istilah kebijakan. Jadi dari sebuah kebijakan itu ada 3 komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah isinya, isi kebijakan itu seperti apa atau konten. Yang kedua konteks, kenapa kebijakan tersebut dibuat. Tanpa konteks kita akan loss gitu, kita akan kehilangan. Kita akan merasa bahwa wah ada yang nggak beres ini gitu kan. Karena kita nggak memahami konteksnya. Misalnya di hal lain lah ya gitu ya. Dulu zaman Indonesia, kalau nggak salah masa perang kemerdekaan Indonesia gitu ya, Pangeran Diponegoro gitu kan. Beliau itu kalau nggak salah punya beberapa budak. Pangeran Diponegoro kan salah satu tokoh sentral ya dalam kemerdekaan Indonesia. Belanda bangkrut itu gara-gara perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Tapi kalau kita melihat misalnya Pangeran Diponegoro punya budak gitu. Budak itu orang yang dipekerjakan tapi nggak pernah digaji dan dia harus mengabdi pada tuannya. Itu kan sangat tidak manusiawi ya.
Nah, kalau kita melihatnya dari konteks kacamata sekarang, itu ya tidak manusiawi. Jangankan Pangeran Diponegoro, Rasulullah aja sampai punya budak. Itu kan berarti tidak manusiawi gitu kan kalau lihat kita dari kacamata sekarang. Tapi kita perlu melihat dari sisi kacamata sejarah pada waktu tersebut, dari konteks sejarah pada tahun tersebut gitu kan. Tahun tersebut perbudakan itu masih lazim. Nah, ketika misalnya Rasulullah datang itu ya sedikit demi sedikit mengurangi perbudakan, membebaskan budak sehingga sampai pada satu titik itu sudah tidak ada lagi budak karena sudah dibebaskan semua. Sama di Ponorogo juga kalau kita lihat dari satu konteks saja ya dia tidak apa namanya tidak ini gitu ya tidak berjasa gitu kan, bahkan melakukan slavery gitu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah ini di medsos, tapi kan kita harus melihat konteks pada waktu itu. Pada waktu itu masih lazim bangsawan-bangsawan Jawa punya budak gitu ya. Dan bahkan Pangeran Diponegoro memperlakukan budaknya dengan baik gitu kan. Nah, sehingga setiap kebijakan itu pun kita harus lihat konteksnya itu apa. Nah, dari situ kita lihat prosesnya. Proses untuk penyusunan kebijakan ini sudah baik apa belum? Apakah proses ini sudah memerlibatkan keterlibatan publik secara bermakna? Salah satu indikator kebijakan itu bagus atau enggak, itu adanya keterlibatan masyarakat secara bermakna. Di masyarakat boleh ngasih usulan, boleh memberikan rekomendasi, bukan cuma mendengarkan saja. In many cases sekarang kita banyak kebijakan-kebijakan yang tidak melibatkan publik, yang tidak ada keterlibatan publik secara bermakna. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu keterlibatan publik secara bermaknanya nyaris hilang, dibuat dalam jangka waktu singkat, 1000-an lebih pasal, tiba-tiba jadi gitu kan. Mana ada proses review dengan due diligence dengan baik gitu kan. Enggak. 1000-an lebih pasal diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan gitu. It doesn't make sense gitu ya, menurut saya gitu. Nah, maka ketika proses dari sebuah penyusunan aturan itu ada yang bermasalah, maka kemungkinan isinya juga bermasalah. Nah, dari situ kita harus lihat gitu ya, siapa aktor-aktornya. Karena dari aktor ini kita akan tahu gitu ya, bisa memetakan mana sebetulnya mana aktor yang sebetulnya membuat kebijakan ini menjadi runyam, mana aktor yang masih bisa kita kendalikan gitu. Karena goals kita itu biasanya adalah membuat sebuah kebijakan yang berpihak pada kesehatan. Sementara kita itu nggak punya otoritas gitu ya. Yang punya otoritas di Indonesia itu terbatas. Cuma anggota DPR, presiden, dan para kepala daerah. Sisanya nggak pada punya otoritas, mayoritas orang Indonesia nggak punya otoritas. Maka yang bisa kita lakukan kan menyampaikan usulan kita kepada yang punya otoritas. Nah, dari kita paham siapa aktor-aktor yang bermain di kebijakan tersebut, kita akan tahu gitu ya, siapa yang harus kita dekati, siapa yang harus kita berkomunikasi gitu, agar usulan-usulan kita bisa diakomodir. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan pelaku atau kebijakan? Pelaku atau aktor kebijakan itu bisa individu, bisa organisasi, atau bisa negara. Yang mana tindak tanduk mereka itu sangat mempengaruhi kebijakan. Misalnya gitu ya, saya melihat pattern ya, apa namanya istilahnya itu, pattern pembangunan Presiden Prabowo. Pattern pembangunan Presiden Prabowo itu, kalau kita lihat itu, kita petakan itu bisa ditopang oleh 3 komponen. 1, TNI, kedua, Gerindra, yang ketiga, klan Sumitro Joyo Hadikusumo, klan Sumitro. Tiga kelompok inilah yang menopang Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan gitu ya. Bisa kita lihat gitu ya, tiga klan ini. Maka kalau kita ingin suara kita didengar, kita harus punya akses ke 3 komponen klan ini.
klannya Sumitro mungkin susah gitu kan, klannya Gerindra atau klannya tentara kayak gitu kan. Contoh yang paling real itu misalnya Direktur BPJS Kesehatan gitu, itu dipimpin oleh tentara itu misalnya. Saya nggak tahu apa pertimbangannya gitu. Apakah direktur yang baru ini juga punya merit, punya kemampuan secara teknis gitu ya terkait dengan health insurance atau health system gitu. Nggak masalah sebetulnya, tapi seringkali kan dipaksakan gitu. Atau misalnya konteksnya aja gitu, misalnya BGN ahli gizi gitu kan, yang kepalanya sendiri ahli serangga gitu kan. Dan pengurus teras BGN itu saya nggak tahu apakah ada yang punya background ahli gizi gitu misalnya. Dulu sih waktu awal-awal enggak gitu ya, mungkin sekarang udah diperbaiki gitu, udah mencoba mengakomodir beberapa masukan, tapi tetap aja kan itu tidak berjalan juga gitu ya. Bahkan ketika bulan Ramadan ini itu misalnya tetap dikasih MBG, banyaknya ultra processed food, yang mana ultra processed food sendiri nggak sehat gitu kan, pemicu kanker. Nah, aktor ini sehingga memiliki peran yang signifikan gitu ya dalam kebijakan. Meskipun biasanya aktor-aktor ini berasal dari dalam, tapi ada juga aktor-aktor yang berada di luar pemerintahan, tapi memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi pemerintahan. Nah, kelompok-kelompok yang di luar pemerintahan tapi punya kekuatan yang besar ini kita sering sebut dengan kelompok berkepentingan atau interest group atau kelompok penekan. Interest group ini itu biasanya punya akses langsung dengan para pembuat keputusan, para pembuat kebijakan. Di Indonesia mungkin yang punya akses langsung itu ya contohnya gitu ya, yang punya akses langsung terhadap pemerintahan ya kalau di Indonesia mungkin siapa? Haji Isam gitu misalnya ya. Pengusaha itu kemungkinan besar punya gitu ya. Dia berada di luar pemerintahan tapi apa yang di request oleh Haji Isam itu bisa langsung terdengar sampai ke istana. Beda gitu dengan saya ngomong berbusa-busa belum tentu terdengar karena memang tidak memiliki kedekatan gitu ya dengan apa namanya dengan pelaku kebijakan itu sendiri. Sehingga meskipun misalnya Haji Isam ini berada di luar pemerintahan, tapi ketika ada case kebakaran hutan, deforestasi, banjir dan lain-lain, itu tidak bisa lepas dari perannya dia gitu sebagai salah satu pengusaha tambang gitu kan. Maka dia meskipun berada di luar pemerintahan, dia juga tetap aktor. Karena saya yakin pemerintah mau nurut kok, bukan mau nurut ya. Pasti kalau Haji Isam bilang ya udahlah stop aja nggak apa-apa tambangnya gitu, pasti mau kok gitu kan. Problemnya kan Haji Isam sendiri pengen ngedorong konsesi tambangnya diperpanjang dan lain-lain gitu kan untuk mendapatkan keuntungannya. Pemerintah juga pada akhirnya ngikutin. Saya itu salah satu contoh gitu ya kelompok yang atau pelaku kebijakan berada di luar sistem pemerintah tapi dia sangat berpengaruh. Nah, biasanya di masyarakat itu pasti tidak akan memiliki ciri-ciri masyarakat yang sehat itu tidak seragam. Kalau semuanya itu seragam, itu berarti masyarakatnya nggak sehat. Kenapa? Kok bisa gitu seragam? Itu udah kayak robot di program. Kalau semua orang itu tidak setuju sama MBG itu salah juga gitu ya. Kalau semua orang itu setuju sama MBG, ya apalagi kayak gitu kan. Jadi salah satu ciri masyarakat yang sehat itu adalah ciri masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tugas pemerintah adalah bagaimana membuat keputusan, mendengarkan pandangan yang berbeda tersebut, buatlah keputusan berdasarkan mana yang paling terbukti gitu ya secara efektif berhasil. Nah, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki berbeda pandangan, kemudian mereka berkumpul secara kuantitas banyak, menunjukkan sikap ketidaksetujuan atau ke concern yang sama terhadap suatu isu, itu bisa disebut dengan gerakan sosial. Misalnya ketika apa namanya banyak anak-anak muda
yang frustasi gitu ya, karena lapangan kerja di Indonesia sangat terbatas sehingga mereka sulit cari kerja. Maka ada gerakan sosial kabur aja dulu gitu misalnya ya. Itu satu contoh gerak yang disebut dengan gerakan masyarakat atau gerakan sosial. Melihat fenomena bahwa pemerintah tidak mampu nih membuka lapangan kerja yang layak untuk menampung angkatan-angkatan kerja ini, sehingga pada akhirnya mereka dipaksa untuk lari keluar untuk mencari penghidupan. Kalau pekerjaannya bagus mending gitu, tapi kan banyak juga yang pada akhirnya jatuh ke industri judi online gitu kan, itu kan jadi masalah. Problem-problem kayak judi online itu nggak akan terjadi kalau misalnya lapangan kerja di dalam negeri itu tersedia, lapangan kerja yang berkualitas dalam negeri itu tersedia, nggak akan ada gitu. Kita mungkin jarang mendengar orang Malaysia, orang Singapura yang kena jebakan jadi pegawai judi online karena mereka ya di negara mereka lapangan kerja masih tersedia, jadi nggak perlu jauh-jauh nyari ke tempat lain. Nah, gerakan sosial kabur aja dulu itu salah satu contoh bagaimana ketika orang-orang yang berbeda jumlahnya banyak berkumpul mengutarakan sikap yang sama terhadap suatu isu. Berpengaruh atau tidaknya seorang aktor kebijakan itu tergantung pada atribut yang dia miliki, tergantung apa yang dia miliki. Kalau misalnya dia memiliki uang atau sumber daya yang melimpah, itu biasanya cenderung juga lebih kuat dalam kebijakan. Miliarder pengusaha-pengusaha yang asetnya itu besar, 9 naga kayak 9 haji kayak atau 9 siapa kayak gitu ya, yang 99 itu mereka memiliki pengaruh yang besar karena memang mereka memiliki sumber daya atau kekayaan pribadi yang besar. Ada juga orang-orang yang memiliki pengaruh besar meskipun dia nggak secara sumber daya, secara kekayaan nggak menonjol banget gitu ya. Misalnya Profesor Emil Salim gitu ya. Profesor Emil Salim salah satu akademisi yang berpengaruh gitu. Meskipun beliau sudah tidak menjabat lagi tapi masih banyak didengar oleh para pejabat gitu ya. Masukan-masukan. Sehingga sebetulnya pengaruh ini nggak melulu soal siapa yang lebih kaya enggak gitu ya. Tapi bisa jadi karena tadi ini akses terhadap ilmu pengetahuan, kemudian berkaitan dengan kepribadian juga. Ada orang-orang yang dia tidak punya uang, dia juga apa ya bisa dikatakan bukan orang-orang yang cendekiawannya gitu, tapi karena perilaku dan sikap dia sangat baik, maka dia juga menjadi sangat berpengaruh. Nah, yang kedua ya, ini tadi aktor atau pelaku kebijakan. Yang kedua adalah konteks. Konteks kebijakan itu terbagi ke dalam 4 kategori ya. Kategori pertama adalah konteks situasional, di mana kondisi yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan atau focusing event. Contohnya misalnya faktor situasional itu adalah saat terjadi KLB maka sebuah daerah wajib misalnya melakukan isolasi wilayah, adanya pemantauan dan lain-lain gitu ya. Jadi ketika kita mau lihat sebuah kebijakan juga kita perlu lihat gitu ya, situasionalnya seperti itu seperti apa. Salah satu contoh apa namanya? Contoh yang sering salah kaprah itu misalnya kalau nggak salah ada hadis gitu kan ya. Katakanlah yang benar itu benar walaupun itu pahit gitu kan. Kesannya kita harus bilang nggak apa-apa lah kita bilang apa namanya? Kita galak juga gitu ya, bukan galak sih, kita frontal gitu, kita frontal juga dalam menyampaikan pendapat ke seseorang. Kan ada katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit gitu kan. Padahal kan kalau kita lihat dari konteks situasional waktu itu berbeda gitu ya.
pada waktu itu ada yang berjualan, ternyata barang dagangannya kualitasnya nggak bagus ya. Dia bertanya sama Rasulullah gitu kan, kalau dia berjualan menyatakan kondisi barang yang sesungguhnya pada para pelanggan, dia akan rugi. Tapi kalau dia diam-diam aja, pelanggan juga biasanya tidak mempermasalahkan, maka dia bisa istilahnya dia nggak jadi rugi lah kayak gitu. Rasulullah bilang, katakanlah yang benar itu benar walaupun itu pahit. Jadi pahitnya itu bukan buat orang yang mendengarkan, tapi buat kita gitu kan. Pahitnya itu buat kita gitu. Jadi yang pahitnya itu ya buat si pedagang yang mau jualan tadi, bukan si pembeli yang mendengarkan. Di kita kan jadi justifikasi gitu ya. Untuk frontal, untuk frontal menyampaikan sesuatu dengan sangat frontal gitu ya. Toh yang benar kan harus dikatakan ya. Padahal konteksnya beda. Situasional sama gitu ya. Banyak kebijakan yang dibuat berdasarkan case by case tertentu. Ada konteks struktural. Konteks struktural adalah konteks yang tidak berubah, tidak banyak relatif berubah di masyarakat. Misalnya konteks struktural di Indonesia yang agak sulit berubah ya adanya kesenjangan informasi gitu ya antara penduduk yang tinggal di kota besar maupun di kota yang kecil-kecil khususnya di luar Jawa gitu kan. Ini sulit diubah dan harus upaya untuk menyelesaikannya juga harus signifikan gitu ya. Nggak mudah dan nggak murah. Faktor berikutnya adalah faktor budaya. Faktor budaya mempengaruhi bagaimana cara hidup sebuah masyarakat, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan lain-lain sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah faktor internasional. Faktor yang sumbernya itu berasal dari luar. Misalnya lagi perang nih kan, Iran versus USS Strip Israel kayak gitu kan. Lagi perang gitu kan. Ngaruh nggak ke Indonesia? Ngaruh gitu kan. Kenapa? Karena setelah pertempuran pecah, Iran mengumumkan untuk memblokade Selat Hormuz gitu kan. Selat Hormuz itu adalah salah satu daerah yang memasok BBM yang tinggi gitu ya. Ada negara-negara penghasil BBM di sana, ada Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirates, Uni Emirat Arab dan lain-lain. Jadi apa namanya? Ketika pasokan BBM di stop di daerah tersebut ya ngaruh kemana-mana termasuk ke Indonesia. Faktor eksogenus ini penting. Tapi jangan melulu kalau ada masalah kita nyalahin faktor eksogenus gitu ya. Jangan kayak gitu, dibalik gitu kan logika berpikirnya. Dari sudut kebijakan lainnya itu ada yang disebut dengan proses penyusunan kebijakan. Proses penyusunan kebijakan itu sendiri ada tahapan-tahapannya, mulai dari identifikasi masalah dan isu, merumuskan apa istilahnya, merumuskan setelah kita tahu masalah dan isunya apa, kemudian kita harus mendetailkan secara spesifik apa sih sebenarnya mau kita gitu kan. Mungkin kita awalnya cuma tahu isu doang gitu kan, sebuah topik doang, tapi belum sampai mau kita terhadap isu ini tuh apa gitu. Kemudian kebijakan tersebut dieksekusi dan yang terakhir adalah dievaluasi. Kebijakan itu harus dievaluasi untuk melihat cost effectiveness-nya seperti apa. Sehingga sudah saya sampaikan bahwa proses kebijakan isi kebijakan yang baik itu akan terjadi apabila proses kebijakan dilaksanakan secara baik, mulai dari tahapan identifikasi masalah sampai evaluasi kebijakannya seperti apa. Yang berikutnya adalah isi kebijakan. Isi kebijakan itu adalah substansi dari kebijakan. Isi kebijakan ini menjadi penting karena kita kadang-kadang lebih mengutamakan luar dibandingkan dengan isi. Kita lihat dulu isinya sudah sesuai apa belum gitu kan. Jangan happy dulu kalau kita melihat sebuah kebijakan itu sudah disusun, isi dulu gitu ya. Apakah baik? Jangan-jangan ada opsi yang lebih baik lagi gitu kan. Terus bagaimana kebijakan tersebut itu dapat dilaksanakan?
Kadang-kadang udah dibuat kebijakan tapi too good to be true, susah gitu kan. Maka nggak terlaksana. Dan yang terakhir adalah apa instrumen yang diperlukan untuk menetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan segitiga kebijakan dan juga mungkin hari ini satu materi itu saja gitu ya. Nanti PJ kelas tolong bantu saya untuk rekap kehadiran. Silakan sebelum kita tutup apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita pada sore ini. Rabu depan itu tanggal berapa ya? 18 Kak, Rabu depan. Tanggal 18, oh belum ini ya, belum libur ya. Jadi Rabu depan insya Allah kita ada di jam yang sama. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.